Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun Dwi Jelo dengan judul Disesatkan Makhluk Halus di Tengah Sawah. Untuk link cerita akan kami cantumkan di deskripsi. Silakan kalian follow dan juga support menulisnya supaya beliau bertambah semangat untuk terus berkarya. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Cerita ini dialami oleh anggota keluargaku. Awalnya aku cukup tak percaya dengan kejadian-kejadian yang berbau horor atau sejenisnya. Meskipun aku percaya bahwa Tuhan menciptakan jin yang hidup berdampingan dengan manusia. Namun aku yakin mereka hidup di dimensi yang berbeda, sehingga tak akan mungkin bisa berinteraksi langsung dengan kehidupan manusia. Namun, semua pemikiran itu akhirnya berubah. Tak kala ibuku mengalami sebuah kejadian yang tak bisa dinalar dengan logika. Lambat laun aku pun menyadari kehadiran mereka. Ibuku bisa dibilang sedikit lemah bulu. Dulu saat aku masih kurang dari 5 tahun, ibuku pernah mengagetkan seisi rumah. Bagaimana tidak, saat ibuku sedang bersedih karena sesuatu yang tidak aku mengerti. Tiba-tiba di antara suara tangis ibuku, spontan terdengar suara wanita tua yang tertawa cekikikan. Aku dan kakak perempuanku terhenyak kaget. Kami segera berlari menuju arah suara itu. Sungguh heran, karena sumber suara itu ternyata dari ibuku. Bapakku hanya bisa menepuk pipi ibuku dan berkata pelan, "Sadar, Bu, sadar." Malam pun semakin larut. Kira-kira waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Bapak dengan sigap segera membopong ibuku ke dalam kamarnya, lalu merebahkannya di atas kasur, sembari berusaha menyadarkannya. Aku yang saat itu masih kecil, hanya bisa terdiam, melihat ibuku menunjuk dengan telunjuknya sembari terus tertawa cekikikan. "Kamu siapa?" kata ibuku dengan suara serak nan tinggi, seperti suara nenek-nenek. Kami hanya bisa terengah menatap ibuku yang menunjuk satu persatu di antara kami dengan menyuguhkan pertanyaan yang sama. "Loh, ini anak lelakimu Joko, Bu. Sadar, Bu," ujar bapak yang tak terlihat panik sama sekali. Kutatap kakak perempuanku yang tiba-tiba beranjak mengambil air minum. Lalu ia pun berkomat kamit di atas gelas air minum itu, kemudian meniupkannya. "Bu, minum ini, Bu," seru kakakku yang saat itu sedang sekolah SMP. Namun reaksi ibuku, dia malah kembali tertawa cekikikan, seperti mengejek perbuatan konyol kakakku. Kakakku hanya bisa menangis khawatir, sembari terus menciumi tangan ibuku. Di saat ibuku masih dalam pengaruh kesurupan itu, beberapa kali sosok ibuku kembali, lalu tak lama ia kembali lagi ke sosok yang lain. "Nenek ini orangnya baik, Pak. Beliau tak menyakiti aku kok," kata ibuku. "Beliau suka ikut aku," jelas ibuku dengan mata terpejam dan suara yang terdengar begitu lemas. Pokoknya yang paling aku ingat, saat ibuku setengah sadar, ia menjelaskan bahwa nenek yang merasukinya adalah orang yang baik,
sosok yang berambut putih, panjang, dan awut-awutan. Namun melihat ibuku yang tak kunjung sadar, Bapak kemudian menyuruh kami untuk tak perlu khawatir dan segera pergi tidur karena waktu sudah menjelang dini hari. Aku pun tak tahu apa yang akan dilakukan Bapak kepada ibu setelah itu. Namun ketika pagi menyongsong, ibuku sudah kembali seperti sedia kala. Itulah awal mula kejadian hal-hal yang tak lazim yang dialami oleh ibuku. Pernah juga ibuku mengalami sesuatu. Tahu-tahu dia berlari ke sana ke sini sembari seperti mencium sesuatu. "Kamu nyium bau melati nggak, Nak?" jawab ibuku dengan muka penasaran. Mendengar hal itu, ku kembang-kepiskan hidungku untuk mencari sumber bau yang dikatakan ibuku. Tapi tetap saja, aku tak mencium bau wangi apapun. Tak hanya indera penciuman. Terkadang ibuku mendengar suara-suara aneh yang tidak kami dengar sama sekali. Seperti suara wanita meraung dan minta tolong. Suara orang sedang bertengkar dan suara-suara aneh lainnya. Pernah suatu hari, ada sepupuku yang main ke rumah tanpa ibunya. Usianya sekitar 4 tahunan. Saat waktu senja mulai datang, sepupuku merengek untuk diantar pulang ke rumahnya karena ia mencari ibunya. Dan terpaksa ibukulah yang akhirnya mengantarkan pulang sepupuku dengan sepeda motornya. Saat itu sedang bulan puasa, sehingga setelah mengantarkannya, ibuku segera bergegas pulang ke rumah. Hari pun semakin petang dan jalanan desa semakin sepi. Rumahku bisa dibilang agak jauh dari jalan raya, sehingga ibuku harus melewati area pesawahan yang cukup panjang untuk bisa sampai ke rumah. Saat melewati area pesawahan, tiba-tiba ibuku dikejutkan oleh sosok tinggi besar dan semua tubuhnya berwarna hitam. Sosok itu berdiri di tengah jalan sembari melototi ibuku yang saat itu hendak melewatinya. Syukurlah waktu itu rasa takut ibuku masih bisa ia kendalikan. Lalu beliau segera mempercepat laju motornya dan menuju ke rumah. Nah, belum lama ini ibuku sempat jatuh tanpa sengaja di suatu tempat hingga kaki kirinya sakit, lebam, dan tak bisa berjalan hingga berhari-hari. Lambat laun karena proses pengobatan, ibuku akhirnya bisa berjalan sedikit demi sedikit. Meskipun jalannya pincang, namun sakitnya tersebut mengakibatkan beliau tak bisa menjalankan bisnis jualannya, sehingga keuangan kami agak tersendat dan membuat penyakit darah tinggi ibuku kumat. Suatu hari, di tengah sakitnya itu, ada acara selamatan di rumah bibiku. Di dalam tradisi keluarga kami, rewangan adalah keharusan apabila ada saudara yang memiliki hajatan atau acara. Biasanya ibuku memang paling cekatan jika rewang di rumah saudaraku. Namun sakitnya tersebut membuat tenaganya lesu, sehingga beliau hanya bisa membantu sebisa saja. Karena itulah bibiku yang terkenal vokal bicaranya itu berkata agak keras karena ibuku yang tak cekatan saat sedang repot-repotnya. Ibuku akhirnya sakit hati dan memutuskan untuk tak meneruskan kegiatan rewangnya. Sore harinya, ibuku memutuskan untuk ikut ke sawah bersama dengan bapakku, sembari menyanyi rumput di sekitar tanaman padi miliknya. Saat sedang duduk bersantai dengan bapak, terjadi perdebatan kecil yang membuat ibuku lebih sensitif. "Bu, aku mau cari rumput sebentar buat memenuhi karung. Ibu tunggu aja di sini ya."
ujar Bapak kepada ibuku. Ibuku pun mengiyakannya. Bapak kembali melanjutkan kegiatan mengambil rumputnya. Matahari pun mulai bersembunyi. Langit senja mulai menapak di langit. Motor Bapak seketika terdengar berderu di depan rumah. Ia terlihat terburu-buru sekali saat membuka pintu. "Joko, ibumu sudah pulang belum?" tanya Bapak dengan sedikit membentak. "Belum, aku baru pulang kuliah ini, Pak," jawabku. Mendengar jawabanku, Bapak kembali menaiki motornya dan mengendarainya dengan secepat mungkin. Saat itu aku santai saja, tanpa berpikir macam-macam. Azan maghrib pun berkumandang dari musola di dekat rumah. Motor Bapak kembali berderu. Namun, kali ini wajahnya terlihat panik daripada sebelumnya. "Ibumu sudah pulang belum, Nak?" tanya Bapak kepadaku. "Belum, Pak." "Cepat bawa senter, cari ibumu." Sontak aku pun ikut panik karena tahu bahwa ibuku belum juga sampai ke rumah dan tak tahu kemana rimbanya. Mendengar hari itu, aku bergegas untuk melaksanakan sholat maghrib, lalu mencoba menghubungi nomor ibuku yang terdengar masih diaktifkan. Tut, tut, tut. Sudah mencoba beberapa kali menghubungi nomor ibu. Namun lagi-lagi tak ada jawaban. Lalu atas saran Bapak, ku coba menghubungi nenekku yang tinggal di sebelah desa. Di desa sebelah. Siapa tahu ibuku pergi ke sana. Namun ternyata jawaban nenek pun sama. Ibuku tak ada di sana. Semuanya akhirnya kembali panik. Kuhampiri adik bungsuku yang terlihat sedih. "Dok, kamu jaga rumah ya. Emas sama bapak mau cari ibu dulu. Kamu gak usah cemas. Ibu pasti ketemu kok," kataku menenangkan adikku yang masih duduk di bangku kelas 4 SD itu. "Joko, jangan-jangan ibumu pingsan di jalan ya?" tanya Bapak dengan nada bergetar. "Entah, Pak. Jangan-jangan memang pingsan kali ya, Pak. Bukannya semalam ibu mengeluh sakit kepala, Pak," jawabku menganalisa keberadaan ibu. "Tadi juga ibu bawaannya mau marah-marah terus. Waktu diajak pulang aja, diem aja. Tahu-tahu orangnya tak terlihat dan sudah tengah ada. Pikir Bapak waktu itu kan kaki ibu agak pincang. Mana mungkin bisa berjalan jauh. Pasti masih ada di sekitar sawah, Le," cerita bapakku. Menurut analisa kami, memang pasti ibu pingsan di sekitar sawah. Namun karena hari sudah menggelap, akan sulit menemukan ibu yang terkapar di tengah sawah yang begitu luas. Berita hilangnya ibu sontak membuat geger warga sisi kampung. Bagaimana tidak? Saat aku dan Bapak hendak mencari ibu ke sawah, beberapa kali kami menanyai orang-orang yang lewat. Siapa tahu mereka melihat ibuku. Hingga ada salah satu tetanggaku yang berkata bahwa dia tak sengaja melihat ibuku berjalan sendiri ke arah jalan pintas. "Sore tadi sebenarnya saya sedang berumput, Pak. Lalu saya melihat Mbak Siti berjalan sendiri ke arah sungai. Pikirku kok pulangnya nggak sama sampean. Saya kira mungkin sedang marahan," terang Mas Suryo yang saat itu bertemu dengan kami. Kami pun bimbang. Tak mungkin di kegelapan malam ini kami berdua mencari ibuku sendiri. Akhirnya warga pun berinisiatif untuk membantu mencari di mana keberadaan ibuku. Tugas pun dibagi per kelompok. Beberapa warga mencari di sekitar sungai. Ada yang mencari di sekitar sawah milik Bapak.
ada yang mencari di jalan utama, sedangkan aku dan Mas Suryo bertugas mencari di sekitar jalan pintas, yang konon kabarnya dilewati oleh ibuku. Lokasi sawah bapakku ini agak dekat dengan sungai kecil yang disebut kali. Nah, di sungai itu terdapat jembatan yang terbuat dari bambu yang menghubungkan sawah dengan jalan pintas menuju arah rumahku. Lewat di sana sebenarnya memang lebih dekat. Namun, lokasinya memang cukup menyeramkan. Di seberang jembatan ada pekarangan yang sangat luas dengan pepohonan yang sangat rimbun. Di sebelah kiri pekarangan terdapat kebun karet. Lalu di sebelah pepohonan karet agak ke sana lagi terdapat area pemakaman. Sedangkan di jalur sebelah kanan terdapat kebun sawit dan pepohonan bambu. Sehingga di lokasi itu memang tak ada perumahan warga. Rumah kami yang berada di lingkungan pedesaan rata-rata masih memiliki perkarangan lebar di sekitar rumahnya. Orang-orang yang pulang dari sawah terkadang memang melewati jalan itu, namun hanya saat siang hari saja. Karena jika lewat di sana di kala petang, bisa dipastikan jalanan pun tak akan kelihatan saking gelapnya. Menurut cerita kakakku yang saat ini tinggal jauh bersama dengan suaminya, mengatakan bahwa dulu aku sempat diganggu makhluk halus saat aku masih berusia 2 tahunan. Awalnya aku diajak keluargaku untuk menengok sawah, sekaligus jalan-jalan sore. Hari pun semakin larut. Agar cepat sampai ke rumah, kami melewati jalan pintas yang aku ceritakan tadi. Malamnya, aku tak berhenti menangis sampai dini hari. Ditenangkan berbagai cara pun tak membuat tangisanku berhenti. Katanya, aku berteriak ketakutan sembari menutup mata. Aku pun berhenti menangis saat diminumi air pemberian Mbah Senen. Mbah Senen adalah orang tetua di desa kami. Sejak saat itu, Bapak dan ibuku tak pernah mengajakku melewati jalan itu, terutama pada hari menjelang senja. Kembali ke cerita ibuku, aku bersiap-siap membawa senter untuk melakukan aksi pencarian. Sedangkan bapakku bergegas ke rumah Mbah Senen untuk meminta bantuan. Siapa tahu beliau bisa melihat keberadaan ibuku. Sesampainya kami di lokasi yang dimaksud, pencarian pun dimulai. Aku pun berbagi tugas dengan Mas Suryo. Joko, aku cari di sekitar sawit ya. Kamu cari di sekitar kebun karet. Kalau ada apa-apa, kamu langsung panggil aku ya, ujar Mas Jok. Mas Suryo, siap mas. Kususuri daerah sekitar pohon karet yang begitu sunyi dan gelap. Entah kenapa saat itu aku sama sekali tak merasa takut. Karena pikiranku cuma satu. Ibu harus segera ditemukan. Shrak, shrak. Tiba-tiba terdengar suara daun-daun kering yang tersapu. Kuarahkan senter ke arah sumber suara. Seekor ulang-uling berukuran cukup besar sedang berjalan ke arahku. Segera aku ambil kayu untuk menghalaunya. Keras! Tiba-tiba suara golok terdengar membuat kepala ular itu terputus. Kamu gak kena gigitan kan Joko? Tanya Mas Suryo yang tiba-tiba datang menolongku dan membacok ular tersebut. Sungguh hal itu membuatku sedikit mengalami senam jantung. Enggak mas. Lalu pasca ular itu terbunuh, di tengah kesunyian, tiba-tiba terdengar suara yang sulit dinalar oleh logika. Suara anak kecil nan riuh terdengar begitu jelas, seperti sedang saling melempar canda. Kutengok Mas Suryo yang kelihatan keheranan. Kamu dengar gak, Jok? Ujar Mas Suryo. Kami pun saling berpandang-pandangan, menatap satu sama lain
memasang kuping lebar-lebar untuk memastikan kembali apa yang kami dengar itu. Suara-suara anak-anak itu kian lama kian terdengar keras. "Iya mas, aku mendengarnya kayak suara anak-anak," jawabku kepada Mas Suryo. "Tambah ramai aja suaranya ya," seru Mas Suryo. Entahlah, malam itu adrenalinku benar-benar terpacu. Aku sama sekali tidak takut dengan situasi yang sedang kuhadapi saat ini. Aku malah kesal dan geram. Di situasi gawat seperti ini, mereka malah berniat menjahili kami. "Kayak gitu gak usah ditanggepin, Jok. Nanti lama-lama juga diem sendiri," ujar Mas Suryo dengan santai. "Kalau sampai jahil lagi, bakal kuajak kelahi aja, Mas," jawabku penuh emosi. Benar saja. Suara ribut itu sontak kembali hening, menyuguhkan rongrongan suara serangga-serangga malam di sekitar pepohonan. Aku dan Mas Suryo pun kembali menapaki sekitar pepohonan untuk mencari keberadaan ibuku. Waktu menjelang Isya, namun pencarianku nihil. Tak ada tanda-tanda keberadaan ibuku di sana. Kami pun akhirnya memutuskan kembali ke rumah dengan tangan hampa. Jalanan di sekitar rumahku malam ini benar-benar berbeda dari biasanya. Semua warga pun keluar rumah, meributkan tentang hilangnya ibuku yang secara misterius itu. Rumahku pun tak kalah ramai dikunjungi oleh para tetangga. Tak lama kemudian, Bapak telah kembali dari rumah Mbah Senen. Aku pun penasaran dengar kabar apa yang didapat dari beliau. "Gimana ya, Jok? Kemana perginya ibumu?" umam Bapak dengan wajah sedih. "Lah, kata Mbah Senen gimana, Pak?" tanyaku balik. "Katanya ibumu ini kemungkinan disembunyikan sebangsa makhluk halus, tapi gak tahu bisa kembali atau tidak. Sudah, doakan saja, semoga ibumu bisa segera ketemu," ujar Bapak. Lututku pun seketika lemas. Bagaimana nanti jika ibuku tak kunjung ketemu? Bagaimana jika beliau pingsan, lalu dipatok ular berbisa? Atau jangan-jangan hanyut di sungai? Pikiran negatif itu terus membayangi kepalaku. Lambat laun, orang-orang yang berpencar mencari ibuku mulai datang silih berganti. Dan di antara mereka sama sekali tak ada yang menemukan keberadaan ibuku. "Bagaimana ini, Pak Yanto? Mbak Siti belum juga ketemu. Apa nunggu besok pagi aja mencarinya?" ujar Pak Udin kepada Bapak. Bapak hanya bisa terdiam sembari memikirkan rencana selanjutnya. Aku pun juga akan bingung jika berada di posisi Bapak. Rasa khawatir seketika mengingatkanku kepada adik perempuanku, Nina. Sedari tadi dia memang kusuruh untuk berada di dalam kamar saja. Segera aku hampiri Nina di sana, yang terlihat sedang menangis, sembari memanggil-manggil nama ibu. "Kau tenang ya, ibu pasti ketemu," kataku meyakinkan. Brak! Tiba-tiba terdengar suara seperti benda terjatuh. Sontak seluruh warga yang ada berteriak satu sama lain. "Woi, itu apa yang jatuh?" teriak salah satu warga. "Tuh suaranya dari arah rumah Mbak Romlah," seru yang lain. Orang-orang pun berbondong-bondong ke sana. Ada yang langsung berlari untuk memastikan sumber suara itu. Mbak Siti ketemu," teriak salah satu seseorang yang pertama kali melihat ibuku. Aku pun segera berlari menuju rumah Mbah Romlah.
tepat di mana ibuku tiba-tiba muncul secara misterius. Saat itu kondisi ibuku sedang pingsan. Lalu beliau pun segera dibopong ke dalam kamarnya. Rumah Mbah Romlah ini terletak berseberangan dengan rumahku, namun tak berhadapan pas dengan rumahku, karena sebelah rumahnya terdapat perkarangan yang cukup luas. Setelah ibuku ditemukan yang tiba-tiba seperti terjatuh dari atas itu, sontak membuat warga keheranan dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin ibuku bisa sampai di depan rumah Mbah Romlah secara tiba-tiba. Sedangkan jalanan sembari tadi sangat ramai. Kapan ibuku lewat? Kenapa semua orang tak melihatnya lewat menuju rumah Mbah Romlah? Jika memang beliau melewati jalan lain, lalu lewat mana? Karena jalan menuju rumah Mbah Romlah tak ada jalan pintas. Namun rasa penasaran itu dengan mudah kuabaikan.